sketsa awal. Untuk sketsa awal yang kami gunakan yaitu seperti gambar di samping, di mana LCD berada di bagian atas penutup kotak, lampu LED merah, kuning, hijau, sensor kelembapan tanah, dan relay berada di bagian samping kotak, sedangkan untuk Arduino Uno dan breadboard berada di dalam kotak. Untuk diagram proses, seperti gambar di samping, di mana input akan memberikan perintah dari sensor soil moisture ke relay untuk mematikan dan menghidupkan pompa akuarium sesuai dengan kelembapan tanahnya. Apabila dia akan yes ketika di bawah 300% RH kelembapan tanah, lampu kuning dan hijau akan menyala secara bergantian berdasarkan hasil kelembapan tanah. Relay akan hidup, pompa akuarium hidup dan akan selesai. Namun, jika dia no atau lebih dari 300% RH, maka lampu merah on dan dia akan membaca kelembapan kembali dengan sensor soil moisture. Alat dan bahan. 1. Arduino. Di sini kami menggunakan Arduino Uno tipe R3. Kami menggunakan LCD 16x2 tipe I2C. Sensor soil moisture. Sensor soil moisture adalah sensor yang dapat mendeteksi kelembapan tanah di sekitarnya. Sensor ini terdiri dari dua probe untuk melewatkan arus listrik dalam tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tinggi kelembapan. 4. Relay. Relay adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar yang dioperasikan secara elektrik. Di sini kami menggunakan relay dengan tipe 1 channel. Breadboard. Breadboard Arduino adalah papan yang digunakan untuk mengembangkan sirkuit elektronik dan perkabelan untuk proyek dengan papan microcontroller seperti Arduino. 6. LED merah, kuning, dan hijau. LED merah, kuning, dan hijau berfungsi sebagai penanda apabila kelembapan tanah di dalam pot memenuhi kriteria kelembapan tanah. 7. Resistor 220 ohm. Resistor 220 ohm adalah komponen elektronika yang berfungsi membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. 8. Selang air. Selang air ini berfungsi untuk mengalirkan air dari pompa ke dalam pot yang berisi tanah. 9. Pompa akuarium mini. Pompa akuarium adalah aksesoris akuarium yang berfungsi untuk mengalirkan data dan mengangin-angin air sehingga air dalam akuarium tetap sehat dan stabil. 10. Kabel jumper. Di sini kami menggunakan 3 tipe kabel jumper, yaitu male to male, female to female, dan male to female. Namun yang sering kami gunakan yaitu kabel tipe male to female. 11. Kabel data. Kabel data berfungsi untuk menyambungkan dari laptop ke Arduino Uno. Bahan untuk membuat maket. 1. Kardus dan triplek. 2. Lem tembak dan lem kertas. 3. Karton hitam dan putih. 4. Pot. 5. Gunting dan cutter. 6. Double tip. 7. Botol plastik bekas ukuran besar. 8. Tanah dan tanaman. Baik, kita lanjut ke codingannya. Di sini kami menggunakan include liquid crystal I2C yang dimana berfungsi untuk mengontrol LCD yang berhubungan dengan I2C, dan ada juga liquid crystal I2C LCD 0x27,16,2 yang dimana 0x27 biasanya digunakan untuk LCD ukuran 16x2 dan 16,2 merupakan ukuran dari LCD yang kami gunakan. Pin untuk sensor kelembapan, relay pompa, dan LED. Cons in kelembapan berada di pin A0 Arduino Uno, sedangkan cons in pompa relay berada di pin 6 Arduino Uno, dan cons in LED yellow 1
berada di pin 7, LED yellow 2 berada di pin 8, dan LED red berada di pin 9 Arduino Uno. Di sini terdapat LCD init dan LCD backlight. LCD init biasanya menganalisis LCD agar siap digunakan, dan LCD backlight menghidupkan lampu latar LCD. Untuk serial Begin 9600 ini untuk memulai komunikasi dengan serial monitor. Menetapkan pin sebagai input dan output. Pin mode kelembapan itu sebagai input, sedangkan pompa relay LED yellow 1, LED yellow 2, dan LED red merupakan output. In data analog red kelembapan, membaca nilai dari sensor kelembapan. Serial print A0 merupakan pin dari sensor kelembapan tanah. Lanjut, di sini ada LCD set kursor 0,0 menetapkan posisi kursor LCD ke baris pertama kolom pertama. LCD printnya yaitu kelembapan. Memutuskan tindakan berdasarkan nilai kelembapan. If data analog kurang dari 300, media basah. Serial print, media masih basah ketika dia ditampilkan di serial monitor. LCD set kursor 0,1 menetapkan posisi kursor LCD ke baris kedua kolom pertama. LCD print, media masih basah. Untuk digital write-nya yaitu LED yellow 1 high atau hidup, sedangkan untuk digital write LED yellow 2, LED red, dan pompa relay akan low atau mati. Delay kami menggunakan 5000 atau 5 detik. LCD set kursor 4,0 LCD printnya yaitu kelompok 5, sedangkan untuk LCD print kedua yaitu SMKN 1 banjit, delay 1 detik. Else if data analog kurang dari 400, maka di serial print pada serial monitor dengan keterangan kelembapan tanah masih cukup, dan untuk di LCD printnya akan menampilkan keterangan kelembapan oke. Untuk digital write-nya LED yellow 1 akan low, sedangkan untuk LED yellow 2 akan high, LED red akan low, dan pompa relay akan high atau hidup. Delay menggunakan 2 detik, dan digital write pompa relay akan mati. Else media kering, serial print LAN atau yang akan ditampilkan pada serial monitor dengan keterangan perlu tambahan air, dan untuk di LCD print itu akan menampilkan keterangan tambahan air. Digital write LED yellow 1 low, digital write LED yellow 2 low, digital write LED red high, dan digital write pompa relay high. Delay 500, menunggu 0,5 detik sebelum pembacaan berikutnya. Berikut adalah maket pembuatan alat penyiram tanaman secara otomatis. Pada bagian atas penutup kotak terdapat LCD 16x2 tipe I2C yang dimana berguna untuk menampilkan hasil pengukuran kelembapan tanah. Lampu LED merah, kuning pertama dan kuning kedua, serta sensor soil moisture atau sensor kelembapan tanah diletakkan pada bagian samping kotak. Arduino Uno sendiri berada di dalam kotak berdekatan dengan breadboard, dan untuk relay berada di luar kotak karena relay disambungkan ke pompa akuarium yang dimana pompa akan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Lanjut ke cara kerja sensor soil moisture, yaitu sensor ditancapkan ke dalam pot yang berisi tanah kering, kemudian colokkan kabel power yang tersambung ke relay dan ke pompa air agar pompa air bekerja dan air dapat mengalir ke dalam pot. Apabila air sudah mengalir dan tanah masih dalam posisi kering, lampu LED merah akan menyala. Lampu LED kuning pertama akan menyala apabila tanah setengah basah dan dalam kelembapan oke. Jika tanah sudah basah sekali, maka lampu LED kuning
kedua akan menyala dan keterangan pada LCD media basah dan pompa akan mati secara otomatis. Berikut adalah tampilan hasil dari kelembapan tanah yang sudah diuji pada video sebelumnya. Bisa dilihat pada tampilan LCD dari mulai lampu merah sampai lampu kuning kedua hidup dan keterangan yang ada di LCD-nya. Kendala yang kami hadapi pada saat membuat proyek ini adalah pada saat mengcoding. Selain itu, terdapat masalah pada relay yang tidak hidup sesuai yang diinginkan. Kesimpulan yang kami dapat dalam proyek ini adalah kami dapat mengenal lebih dalam tentang IoT dan mempelajari modul-modul yang ada seperti Arduino Uno, LCD 16x2 tipe iFuzzy, relay, dan sensor soil moisture. Dalam proyek kali ini kami berhasil membuat alat sesuai dengan keinginan kelompok dengan judul Proyek Alat Penyiram Tanaman Secara Otomatis Menggunakan Sensor Soil Moisture.